Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Wulandari SPD, CGP Angkatan 11, yang kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Tujuannya adalah CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari Modul 2.2 ini. Diawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dalam Undang-Undang Kompetensi Guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Guru dapat meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, diimplementasikan pada diri sendiri sebagai guru dan juga pada murid di kelas. Perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya adalah mampu mengelola emosi, bagaimana harus bertindak dan bersikap pada murid dengan basis ramah pada anak. Menumbuhkan murid untuk mengenal dirinya, mampu mengelola emosi dan perilakunya, punya rasa empati, bisa bekerja sama, dan dapat memutuskan sesuatu secara bijak melalui proses pembelajaran. Mengelola kelas sesuai kebutuhan belajar murid dan menciptakan well-being dalam kelas dengan wujud kelas yang nyaman, aman, dan bahagia. Selanjutnya pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional terkait erat dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. PSE berkaitan erat dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. PSE adalah wujud pendidikan yang berpihak pada anak untuk menumbuhkan budi pekerti. Hasil pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak pikiran, rasa, kemauan, sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olahraga, dan karya. PSE dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Maka nilai guru penggerak kolaboratif untuk mendorong kolaborasi antar guru sangat penting untuk terwujudnya PSE. Guru menjadi pemimpin pembelajaran dengan lingkungan belajar yang nyaman, penuh toleransi dan empati, aktif dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara PSE dengan visi guru penggerak. PSE diimplementasikan untuk mendidik murid tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga terbentuknya karakter murid. PSE mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. PSE juga terkait erat dengan budaya positif. Di dalam PSE terdapat nilai-nilai kebajikan universal seperti empati, toleransi, berani, dan bertanggung jawab. Penyusunan dan pelaksanaan keyakinan kelas adalah wujud dari PSE. PSE juga berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar murid terkait dengan emosi murid untuk menerima pembelajaran. PSE dapat dikembangkan dengan diferensiasi proses pembelajaran melalui kegiatan kelompok untuk mengembangkan 5 KSE, terutama keterampilan relasi. Selanjutnya adalah pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran lebih penting terfokus pada pengetahuan dan keterampilan, sehingga hanya terfokus pada aspek akademis untuk memperoleh nilai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran juga penting untuk menumbuhkan karakter murid dengan mengenali dirinya, mampu mengendalikan diri, berempati, bekerja sama dengan baik, dan membuat keputusan yang bijak. Sementara itu, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, penerapan
5 KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, konsep kesadaran penuh, mindfulness, dengan teknik stop, take a breath, observe, and process, dan teknik-teknik lainnya. Ketiga, 4 indikator PSE di kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Terakhir, bagaimana perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah? Bagi murid, menumbuhkan 5 KSE sehingga murid mempunyai karakter baik dan berbudi pekerti. Murid di lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman dan bahagia. Bagi rekan sejawat, saya berusaha dapat mengontrol diri dengan baik sehingga dapat berkolaborasi dengan toleransi dan empati, serta bertanggung jawab. Demikianlah paparan dari saya. Tidak ada pemisahan pikiran dan emosi. Emosi, pemikiran, dan pembelajaran semuanya terkait. Dari Erik Jensen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.